Ya, kalau misalnya saya anak petani ya, saya pasti akan bermimpi atau paling nggak minimal punya cita-cita di mana saya itu ingin naik level ya. Keluarga saya itu naik level dari petani yang tradisional mungkin menjadi petani yang eh, apa gitu, pakai sistem industrial gitu ya. Kemudian saya berangkat ke kota dengan visi saya akan sekolah di kampus pertanian, kemudian dengan cara itulah saya bisa kembali ke kampung saya lagi dan akan mengelaborasikan keilmuan saya yang dapat di Fakultas Pertanian dengan keluarga petani saya. Idealnya begitu. Idealnya, tapi ada problem juga. Karena Fakultas Pertanian kan tidak di desa. Ya, Unila aja, misal di Lampung kan ya Fakultas Pertanian yang paling kokoh di Lampung mungkin Unila ya. Dan dia fakultas bahkan reputasinya nasional. reputasinya bagus. Tapi dengan problem yang begitu kompleks pertanian desa, apakah Fakultas Pertanian di Unila bisa ngejawab pertanian di Lampung? Iya, Kan malah muncul terjadi industrialisasi pertanian. iya, Bukan berpihak bahwa pertanian kita benar-benar ada di desa misal. Apa itu profesor, doktor semuanya tuh misal ngantor di desa. Betul. Fakultas Pertanian dipindah ke desa kan juga enggak. Jadi kalau kita sekarang mengalami kelangkaan pupuk dan sebagainya, kita sendiri yang memang tidak langsung berjibaku dengan pertanian kan pada akhirnya kan sumbangsih pemikiran tentang desa, pertaniannya, perikanannya, bahkan pariwisatanya, pasar kreatif desanya, BUMDesnya. Apakah benar-benar kita bisa meluangkan waktu begitu dahsyat dan kita hadir untuk menuntaskan satu teritorial desa yang menjadi pilot project misalnya? Ya, itu belum juga gitu. Berpuluh-puluh tahun Fakultas Pertanian berdiri, ya itu hanya menyumbang profesor-profesor yang menambah kum dan kam. Kalau ini kita secara kritik kerasnya ya kalau dikatakan tidak ada sumbangsi ada. Tapi saya berapa kali mendapati peternak misalnya Pak Heri Winarko gitu, dia punya peternakan kambing gitu, datanglah prodi peternakan, Fakultas Pertanian kan juga kan itu, entah Fakultas Peternakan atau Fakultas Pertanian, tapi dia prodi peternakan. Ini saya tanya, Pak, ini sebenarnya anak-anak Maisa belajar atau memang ngajarin Pak Heri gitu? Ya mereka belajar gitu. Lah terus profesor doktornya ya padahalnya belajar juga ke sini gitu. Lah yang pintar kan berarti memang betul. peternaknya yang ngerti tiap hari itu. Yang terjadi adalah itu dokter datang dia ngeriset. Pada akhirnya menangkap ilmunya Pak Heri. Iya, dia cuma akumulasi pengetahuan Akumulasi, aja. itu yang disebut siapa kemarin Sabrang itu tentang pengepul informasi. Iya, iya. Bahaya kalau hanya pengepul informasi. Jadi akademisi kita hanya akademisi yang sekedar nyomot, tapi dia tidak menjadi pelaku yang transformatif. Misal kalau saya sedang bicara pemberdayaan kan nggak mungkin saya hanya ngomong di balik meja di ruang kampus saya bicara empowering gitu. Tanpa kita bertindak di lapangan sebagai penggerak pemberdayaan mana ngerti kita susahnya ngebangun ekosistem, gerakin masyarakat, memunculkan isu-isu yang kemudian menimbulkan polemik, diskursus, haru birunya mereka dalam ngebangun kegotong royongan, susahnya kita mencari modal di awal gitu. Nah, bagaimana kemudian pendidikan ini bisa benar-benar ditransformasikan dan kesadaran bahwa yang penting adalah pendidikan. Tapi pendidikan yang bagaimana? Apakah pendidikan seorang anak desa kuliah malah lupa pulang? Atau kita memulai sebuah pendidikan untuk orang desa itu yang gimana? Oke. Pendidikan untuk orang-orang anak muda desa ini seperti apa? Toh pendidikan untuk orang desa kan bukan untuk anak muda. Bapak-bapaknya, petaninya, peternaknya, emak-emak yang mungkin kerjaannya ngerumpi. Bahkan aparat desa ini harus ditransformasikan seperti apa gitu. Tapi lebih ke ini ya, lebih ke pola pikir dulu ya. Tadi ya menyentuh pola pikirnya dulu ya. Kalau transformatif, learning by doing tentu kan. Ya mesti sebenarnya desa sudah sibuk ya, sudah sibuk. Tapi
pendidikannya ini lebih ke konsolidasi saja. Kalau kemudian di situ ada Gapoktan, Iya. oh teman-teman Gapoktan kan kebutuhannya tentang bagaimana mensiasati kelangkaan pupuk. Saya sih percaya pada memberikan wadah, Mas. Jadi wadahnya itu kepentingannya untuk supaya mereka Iya. connecting. Ketika kami di sini bicara tentang pesantren wirausaha di Payungi, ini kan sebenarnya ingin menyamakan frekuensi. Kalau dikatakan mau transformasinya cepat, Iya. mereka tambah pinter, tambah progresif, saya kira ya berat. Apalagi yang kita temui di tengah-tengah masyarakat sangat beragam. Bahkan ada yang tidak sekolah, bahkan mereka juga ada yang tidak bisa baca, masih ada. Kita yang datang ke pesawaran bahkan belum bisa bahasa Indonesia. Iya. Maka wah gimana ya cara menghadirkan pendidikan yang penting mereka ada ruang ketemuan dulu lah. Iya. Kalau ada ruang ketemuan kan pasti ada penyampaian, ada kata, ada informasi. Dan ini kan menjadi satu hal yang terus kontinu. Masa sih kalau dikerjakan 5 tahun ya, 10 tahun orang itu nggak berubah gitu. Bahkan kita nggak usah ngomongin 5 tahun, 1 tahun kayak gitu aja pasti mereka ngerasain efeknya. Sering ngumpul, gimana sih cara kita langka pupuk ini gitu. Nah ternyata solusinya ada di sekitar mereka. Oh ternyata ada yang punya peternakan sapi banyak. Bahkan kebun-kebun mereka yang banyak humusnya juga banyak. Belum cara pengelolaan limbah-limbah yang sebenarnya limbahnya bisa untuk sirkulasi pertanian juga bisa. Gitu. Nah untuk membuat pemberdayaan itu menjadi ringan, bahwa orang tahu mensiasati kemahalan pupuk, oke, kembali ke organik, orang itu sebenarnya udah tahu. Tapi meng-create sebuah gerakan sampai menjadi sesuatu yang transformatif, menjadi satu tindakan kolektif, ini yang memang ilmu pemberdayaan yang memang bisa memprovokasi awal gitu. Dan butuh penggerak, ya kan? Butuh penggerak. Ya kayak pupuk tadi misalnya juga ya, itu kan terkait dengan skala juga kan. Ketika yang punya kesadaran terkait dengan pupuk organik itu hanya 1-2 orang kan, skalanya tentu tidak akan bisa mencukupi kebutuhan pertanian di desa tersebut kan. Beda ceritanya kalau dia dalam bentuk gerakan ya, gerakan pemberdayaan, semua orang punya frekuensi yang sama dan menciptakan skala yang lebih, punya daya tawar yang lebih ya, sehingga ketika desa mendapatkan defisit pupuk tadi, dia sudah punya jalan keluarnya tadi dengan organik dan tahu bagaimana menciptakan skalanya gitu kan. Yang punya kandang ternak, mereka akan konsolidasi, bertemu dengan orang-orang yang di ladang, yang memang suplainya ke sana, dan akan bikin sirkular ekonominya tadi ya kalau di desa gitu. Tapi gini, kalau tadi yang kaitannya dengan forum ya, forum penyamaan frekuensi. Kalau masyarakat tradisional dulu kan dia ada forum adat tuh. Bahkan mau musim tanam itu mereka kumpul adat dulu. Bahkan ada prosesi adatnya tuh, ada ritual-ritualnya. Baduy Cipta Gelar kan betul, Kasepuan Cipta Gelar. Bahkan sampai mereka menemukan itu tuh ide menanam sepanjang tahun. Gimana tuh kalau yang tanpa hama itu? Ya mereka nanam, kemudian mereka ada ritual, terus kemudian mereka nggak mau nanamnya lebih dari 2 kali, dalam 1 tahun cuma sekali. Itu memang mereka mengembalikan humus lagi. Gitu. Tapi ternyata panenannya kan bisa sampai 3 tahun tuh Cipta Gelar. Dan lumbung-lumbungnya juga kan lumbung komunal juga kan dia.